Karena pekan depan setelah Ibu menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar, adik-adik sudah harus membuat video dan akan diupload di YouTube biasanya, di YouTube kelas. Terus nanti video itu berisi apa? Video itu berisi rekaman adik-adik mengajar. Jadi adik-adik akan mengajar, akan simulasi mengajar sesuai dengan KD yang telah diberikan. Jadi misalnya nuzul itu KD yang saya berikan kemarin tentang jaringan hewan, jadi nanti itu yang akan dipraktek mengajarkan, akan di-micro teaching-kan. Sampai sini paham? Ya, Kak. Paham, Kak. Oke, ya. Oke, baik. Pertama, saya mau tanya dulu tentang RPP-nya. RPP-nya sudah sampai mana? Sudah selesaikah atau 80%, 50%? Siapa yang mau jawab? Selesai, Mi. Oh, Indriani selesai, Mi. Oke, siap. Jadi, komponen yang paling, saya mau tanya dulu deh. Komponen-komponen apa saja yang ada di RPP? Yang berbeda dari skenario. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, apalagi? Penilaian. 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 Oke, siap. Terus selebihnya, artinya kegiatan awal, inti, dan penutup itu apakah ada di skenario atau hal yang berbeda dari skenario? Disesuaikan dari skenario. Sama juga. Disesuaikan sama jika skenario. Iya. Jadi kita tinggal memindahkan skenario pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran itu ada dua bentuknya. Mungkin beberapa yang sudah konsul, sudah tanya-tanya, itu sudah sedikit lebih paham. Jadi ada dua bentuk tujuan pembelajaran, ada yang bentuknya poin-poin, jadi poinnya itu 1, 2, 3, 4. Ada juga tujuan pembelajaran yang memanjang, jadi dia paragraf, dipakai koma-koma. Dan itu keduanya sah. Keduanya boleh, tergantung teman-teman. Jangan mudah menyalahkan gitu, karena dua-duanya benar, Oke. Selanjutnya di kegiatan awal, saya mau tanyakan apa-apa saja komponen yang paling penting di kegiatan awal. Motivasi, pemberian motivasi. Pemberian motivasi, Indri. Oke, thank you. Siapa lagi? Review materi. Review materi. Nah, kalau kakak mau bertanya, bagaimana seandainya kalau materi itu adalah materi pertama? Artinya kita baru bertemu dengan anak-anak kita itu tapi masih pertemuan pertama. Apakah ada materi sebelumnya atau bagaimana? Misalnya pertumbuhan dan perkembangan kelas 12, sel kelas 11, dan ruang lingkup biologi kelas 10. Bagaimana? Ada yang mau kasih komentar? Bagaimana persepsinya? Ya, Kak. Ya, silahkan. Bisa semisal sudah didata di SMP mungkin. Semisal yang pertumbuhan dan perkembangan kan sebelumnya sudah dipelajari tentang ciri-ciri. Jadi sisa mengingat kembali dan sebelumnya itu di dalam ciri-ciri makhluk hidup ada yang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bisa direview dari situ, Kak. Oke, good. Thank you, Rosita, mantap. Benar sekali, jadi jangan istilahnya persepsi ini tidak boleh dihilangkan, karena kita akan menggali kemampuannya anak-anak kita. Jadi kita mau tahu sejauh mana mereka paham di materi yang telah lewat, dan itu bukan saja hanya materi sebelumnya, maksudnya materi 1 sebelumnya bukan, tapi itu bisa menjadi materi yang 3 atau 2 tahun sebelumnya. Jadi benar sekali seperti itu. Oke, di kegiatan awal tadi kita mulai dengan misalnya dengan salam, tadi sudah salam, jangan lupa berdoa, terus absen, terus mulai masuk dengan motivasi dan apersepsi, lalu jangan melupakan pemberian acuan pembelajaran. Pemberian acuan atau tujuan pembelajaran itu sangat penting. Oke, sekarang saya mau tanyakan. Dan ya satu lagi itu biasanya kita harus mekanisme pembelajaran juga ini harus disebutkan. Jadi anak-anak mau lakukan apa itu harus juga disampaikan selama pembelajaran. Oke, selanjutnya di kegiatan inti
Masih ingat 5M? Ada yang masih ingat 5M itu apa saja? Mengamati. Menanya. Ya, satu-satu dong. Yang dari yang nomor 1, masa langsung menanya? Ya, meskipun ini tidak berurutan ya, ini tidak berurutan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, Nurul Musfira. Oke, Nurul Musfira. Oke, silahkan. Mengamati, menanya, mencoba, sosialisasikan, dan menyaksikan. Oke deh, keren, mantap. Oke, kalau ada yang bertanya, Kak, apakah harus mengamati dulu, atau haruskah itu mengamati, menanya, dan berurutan seperti itu? Jawabannya kira-kira apa, ya atau tidak? Ada jawaban? Herliana, kenapa tuh? Mic-nya nyala tapi enggak menjawab. Iya kayaknya Kak, harus berurut. Harus berurut. Oke, yang lain ada jawaban lain? Enggak, jika Saya tidak, Kak. Ya, tidak. Oke, ada yang tidak, ada yang harus berurut. Ya, benar sekali. Jadi, untuk tahapan itu tidak harus pakem seperti itu, tidak harus saklek gitu, tidak harus selalu seperti itu. Karena bisa saja mereka, misalnya kita tiba di suatu masalah, kita harus langsung mengkomunikasikan dulu. Jadi mengkomunikasikan dulu misalnya, atau langsung mendiskusikan tanpa perlu bertanya dulu, karena di pertemuan sebelumnya misalnya, sudah mengamati dan sudah menanya misalnya. Nah, nanti pertemuan berikutnya langsung mengkomunikasikan. Artinya, 5M ini bukan suatu keharusan untuk selalu berurut. Sampai sini paham? Oh iya Kak. Iya Kalau Kak. Kak, Ya. Kan di kegiatan intiku itu Kak tidak berurut. Ya. Jadi penyusunan RPP ku Kak mengikut tidak berurut juga di skenario pembelajarannya Kak, gitu. Tidak berurut yang kegiatan intinya maksudnya? Iya Kak, ya. Yang 5M-nya? Iya Kak. Oh, jadi nggak masalah. Kan jadi ya? RPP-nya ikut di skenario pembelajarannya saja Kak. Tidak. Begini maksudnya. Kan Nuzul belajar menyusun RPP yang baik dan benar. Nah, kemarin misalnya silabusnya kurang benar atau kurang tepat, nah ketika belajar RPP, oh ternyata saya tahu nih salahku di mana. Ya, masa kita mau ikuti yang lalu yang masih kurang bagus, nah makanya di RPP-nya diperbaiki. Nggak apa-apa kok, nanti istilahnya Kak, yang penting Nuzul sudah kasih tahu, bilang Kak agak berbeda ke RPP ku dengan silabusku, nanti saya periksa, oke, saya periksa yang lebih benar. Artinya setelah Nuzul paham, Nuzul harus praktekkan itu yang benar itu. Paham? Ya Kak, ya Kak. Oke, siap. Jadi seperti itu. Dan 5M ini sudah tahu semuanya, harus diintegrasikan sesuai dengan apa yang Ibu telah sampaikan, harus diintegrasikan dengan literasi, kegiatan literasi. Jadi ada 3 macam literasi, ada yang masih ingat literasi apa saja? Literasi membaca, menulis, menghitung. Ya. Literasi membaca, menulis, sama menghitung, Kak. Oke, nice, thank you. Dan itu harus terintegrasi semua di RPP-nya. Khususnya di kegiatan inti. Oke, nice. Dan juga pendidikan karakter. 3 karakter yang utama harus diketahui. Apa saja? Jujur, disiplin, dan apa satu lagi? Peduli. Yes, thank you. Nice. Itu dia. Dan ingat bahwa KD3 dan KD4 itu bukan sesuatu yang terpisah. Jangan pisahkan mereka, karena ketika kita belajar, sebenarnya kita harus belajar tentang pengetahuan, belajar prakteknya, dan belajar sikapnya juga. Oke. Kegiatan penutup juga saya kira sudah aman. Adapun untuk penilaiannya silahkan konsultasikan, karena sebenarnya itu ranahnya juga mata kuliah evaluasi, evaluasi pendidikan sementara belajar, ya.
Ya, dan mungkin sudah tahu sedikit lah, ya sudah tahu bahwa ada alat evaluasi tes dan alat evaluasi non tes. Dan itu ada macam-macam lagi. Misalnya alat evaluasi tes itu tes, misalnya ada tes pilihan ganda, multiple choice, tes isian, tes uraian dan sebagainya. Adapun yang non tes, misalnya ada rubrik, ada angket, ada skala dan sebagainya. Termasuk juga dokumentasi. Ya, dokumentasi. Nah, terakhir sebelum Ibu menjelaskan, saya mau sampaikan seperti ini. Adik-adik, ketika misalnya menuliskan di RPP itu pay attention to detail. Maksudnya adalah ketika kita misalnya menuliskan, tadi ada yang sudah saya komen, bilang, Kak, saya di tujuan saya tulis siklus biogeokimia. Nah, kita tahu bahwa siklus biogeokimia itu ada banyak. Nah, di tujuan pembelajaran itu dituliskan apa ya, siklus apa saja. Misalnya, kita tahunya siklus biogeokimia ada 6. Terus yang kita mau kasih tahu ke siswa atau yang kita mau ajarkan hanya 5. Ya otomatis di tujuan pembelajaran itu sebaiknya dituliskan supaya kita yang membaca RPP-nya juga tahu, oh yang ini loh, yang ini yang mau diajarkan ke sekolah. Gitu. Jadi detail, mendetail tapi tidak bertele-tele. Nah gitu, RPP itu detail, tapi tidak bertele-tele. Oke. Paham? Ya Kak. Iya Kak, iya. Ya, Paham. oke. Saya mau tanyakan dulu, sembari menunggu, saya mau tanyakan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya tentang RPP-nya, mumpung ini live, jadi bisa langsung chat, bisa langsung ngomong. Ada mungkin yang mau bertanya? Ini RPP-nya sudah di-upload ya di Lentera. Silakan. Iya Ibu. Sudah ya? Ibu. Oh iya. Saya coba lihat satu ya. Masih. Iya. Masih ada satu orang ya belum masuk ya tugasnya. Iya Bu. Urutan. Ya, Ibu akan coba share screen dulu punyanya RPP-nya Wilda ya. Ya Bu. Nah, ini RPP-nya Wilda. Nah, coba lihat ya, contoh RPP Wilda. Ini RPP-nya belum seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Koko ya. Jadi sebaiknya itu dibuat detail. Jadi saya mulai dari ini dulu. Pokok bahasan, alokasi. Kalau kelas 10 itu 10, 11, 12. Kalau kelas 10 kayaknya berapa jam ya biologi ya? Sepertinya cuma 2 ya. Iya. Hah? Sudah 3 jam per 3 jam per pekan Ibu. Oke. Kalau kelas 11 dan 12 yang 4 jam. Oke. Ini coba menyusun struktur virus berdasarkan pengamatan struktur apanya yang disusun itu. Menyusun struktur virus. Struktur apanya maksudnya itu disusun berdasarkan pengamatan pada gambar. Ya. Coba Wilda bisa dijelaskan?
mana ini kan A-nya anggaplah silent ya, A-nya. Sekarang B-nya menyusun struktur virus ya. Iya. Kemudian condition-nya berdasar pengamatan pada gambar. Iya. Sekarang degree-nya mana nih, Wilda? Terus itu materinya biasanya gimana kok itu? Struktur virus itu kan ada apanya? Mulai dari ininya kan? Mulai dari apa ya? Tubuhnya ya. Iya, Bu. Tubuhnya. Jadi maksud saya itu dijelaskan struktur apa yang dimaksud di situ. Seperti apa? Susunannya ya gitu ya. Iya. Kemudian menjelaskan proses replikasi berdasarkan replikasinya yang mana nih? Yang dua itu ya, yang litik dan lisogenik ya? Iya, betul Bu. Iya. Ada baiknya kalau dipisah atau gimana? Jadi sebenarnya ada bagusnya proses replikasi dalam kurung misalnya litik misalnya berdasarkan video pembelajaran, kemudian nanti lisogenik. Iya. Itu supaya lebih detail ya. Iya. Kemudian ini kalau saya tidak salah dia di C4 ya KD-nya ya. Iya, Bu. KD-nya Kalau C4. di SMA itu semuanya sudah KD4. Di tingkatan keempat analisis. Jadi sebaiknya ini tidak ada yang ini dari 3 tujuan pembelajaran tidak ada sama sekali yang di C4. Iya. Kalau kita kalau dipahami itu kan KD itu kompetensi dasar. Dasar itu artinya kompetensi minimal. Artinya ini sebenarnya tujuan pembelajaran, kemampuan akhir yang diharap setelah mereka melalui proses pembelajaran. Iya. Kemampuan akhirnya, bukan kemampuan pada saat proses. Jadi apa yang kemampuan akhir yang diharapkan setelah mereka proses pembelajaran. Ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Ini yang dimaksud tadi Kak Koko ya. Jadi mengucapkan salam dan menanyakan kabar, oke. Berdoa. Ini absensi, apersepsinya itu dijelaskan. Apa yang dilakukan pada saat apersepsi. Betul. Jadi enggak usah ditulis apersepsi juga enggak apa-apa, tapi dituliskan misalnya peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai apa gitu, mengenai atau guru bertanya kepada siswa mengenai masih ingat kan yang kemarin waktu kita membahas video, ketika saya minta kalian menguraikan apa saja kegiatan guru pada video dan saya minta kalian untuk membuat itu dalam bentuk detail. Nah, itu aja dipindahkan, seperti itu modelnya. Jadi kalimatnya itu persis ketika saya minta kalian menjelaskan atau menguraikan kegiatan guru secara lebih spesifik pada saat kalian menonton video. Jadi jangan ditulis begini. Kalau ini kan gampang saja. Saya nanti bikin RPP kedua, nggak usah diganti begini juga. Ini kan bisa jadi RPP seragam tuh semua KD kan kalau begitu ya. Nah ini tidak menggambarkan tentang apa yang akan kamu lakukan. Ini seperti ini semua. Ini kan bisa dipindahkan ke KD berikutnya, membagi siswa ke dalam 3 kelompok, menayangkan video pembelajaran tentang virus, memberikan waktu, sebaiknya di sini kegiatan siswa ya, di kegiatan itu harusnya kegiatan siswa, jangan kegiatan guru. Makanya kemarin Kak Koko meminta kalian sebaiknya menggunakan 5M, tapi tidak harus. Ini kita sudah mau ini lagi ya. Sudah limit. Mau ya, enggak apa-apa ya. Ya, oke. Menayangkan video pembelajaran tentang virus, mestinya di situ peserta didik menyimak atau menyaksikan video pembelajaran tentang virus dan mencatat hal-hal yang penting terkait dengan apanya gitu. Nggak usah ditulis lagi memberikan waktu selama 10 menit ketika mereka menyaksikan video. Itu sudah otomatis di dalamnya. Kemudian siswa bertanya atau mengajukan pertanyaan terkait dengan hal-hal apa gitu. Jadi sudah ditentukan hal-hal apa yang nanti diminta untuk ditanyakan.
Meminta setiap perwakilan anggota kelompok untuk maju ke depan menuliskan pertanyaan di papan tulis. Ini mubazir sekali ya. Suruh bertanya, kemudian ke depan lagi menulis. Ada yang disuruh bertanya, disuruh lagi menulis pertanyaan. Itu namanya double, itu double kegiatannya. Sudah diajukan secara lisan, disuruh lagi ke papan tulis menulis. Meminta pendapat siswa dalam menjawab pertanyaan. Ya. Coba nanti dibuat lebih ini ya. Kalian bisa membayangkan. Jadi kalau kita menyusun langkah-langkah pembelajaran ini, kalian bayangkan diri kalian ada di depan kelas. Ya, jadi di depan kelas apanya dulu ya yang saya sampaikan. Nah, untuk itulah kita bagusnya berdiskusi dengan teman dalam kelompok. Jadi sebelum ini diajukan, rancangan ini diajukan, kan di skenario kemarin sudah kan? Apa dulu yang kita lakukan, kemudian apa lagi, langkah berapa apa lagi. Meminta, membagi materi setiap kelompok, lalu meminta setiap kelompok untuk, materi apa ini yang mau dibagi? Materi tentang apa? Membagi materi setiap kelompok tentang apa? Ini tidak jelas. Jadi membagi materi setiap kelompok memateri apa itu? Tidak jelas ya, jadi alurnya tidak jelas. Meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan materi hasil, ya. Ya, masih suara tak? Ini ada pengganggu nih. Meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan, ini dia tidak jelas, apa yang dipresentasikan, materi apa. Alurnya tidak jelas ini ya, tidak jelas. Oke, boleh. Ini menyampaikan kesimpulan mengenai materi. Materi apa disebutkan ya yang telah dipelajari. Karena kalau seingat saya materi virus ini 2 kali ya. 2 kali ya kok ya. Diajarkan di silabus. Materi virus Bu, iya 2 kali. 2 kali. 2 kali kalau seingat saya 2 kali. Jadi dua kali pertemuan. 2 kali pertemuan saja iya, karena sudah masuk juga KD4-nya di dalam. Iya. Iya. Kemudian, jadi mestinya dijelaskan di sini materi apa itu yang disimpulkan, kemudian menambahkan kesimpulan beri penguatan ya, kemudian memberikan tugas kepada siswa sebagai tolak ukur. Tugas tentang apa? Virus itu materi virus yang mana? Misalnya tentang peran virus dalam kehidupan atau apa jadi tugasnya. Misalnya karena minggu berikutnya akan menjelaskan tentang peran virus, mungkin diminta mencari artikel-artikel tentang peran-peran virus dan seterusnya. Jadi sebaiknya skenario yang kemarin itu yang lebih detail itu dimasukkan ke sini ya. Ini kok aspek kognitif post test. Memang ada jenisnya post test. Ya enggak apa-apa karena baru belajar di post test itu tes yang dilakukan setelah pembelajaran, tapi jenisnya ada, misalnya tes pilihan ganda, tes esai, afektif, rubrik. Ini rubrik sebenarnya rubrik itu pendoban peskoran. Harus jelas rubrik tentang apa, rubrik wawancara kah, rubrik pengamatan, atau rubrik penilaian kinerja. Rubrik itu pedoman peskoran. Jadi setiap ini bisa ada rubriknya, tes juga bisa ada rubriknya, tapi ada di belakangnya rubrik tentang apa. Oke. Sudah jelas ya? Saya lihat nanti perbaikannya ini deh. Ini contoh saja nih, saya random aja saya ambil. Nanti dilihat lagi satu-satu. Ini siapa apa lagi nih? Ini kan sama tuh tadi. Nah, ini kalau ini bisa 1 juta KD ini bisa dipakai terus karena tidak banyak perubahan. Nah di kegiatan inti ini minta tolong nanti kegiatan peserta didik ya, jangan kegiatan guru. Coba ingat kembali, scroll kembali itu WA-nya, lihat kembali bagaimana kalian dulu memberi uraian dengan hasil pengamatan kalian terkait dengan video. Itu bagus sekali kan yang lalu. Ibu sampai bilang, wah bagus. Ini sangat detail caranya. Nah itu saja dipindahkan gaya menulisnya itu seperti itu. Sudah
sekali kemarin itu waktu kalian mengamati video, kemudian kalian menuliskannya, itu bagus sekali. Ada pertanyaan terkait ini sebelum kita pindah ke apa itu yang berikutnya? Silakan. Kalau mau di ruang chat juga boleh. Kalau malu-malu bicara di chat juga boleh. Di room chatnya. Oh, sudah ada yang chat. Ibu, saya izin menonaktifkan video saya sementara. Oh, Putra. Saya kira siapa bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya terkait dengan tadi koreksinya Ibu? Tidak ada ya? Ada Ibu. Ya, silakan Nur Indriani. Tidak ada Bu. Oh tidak. Enggak, Ibu. Semua sudah paham. Nah, kalau sudah paham, nanti Ibu minta kalian memasukkan RPP yang lebih bagus ya untuk tampilan ininya nanti, tampilan praktiknya. Karena mulai minggu depan kita sudah mulai praktek. Minggu depan kita sudah mulai praktek, makanya minggu ini, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Sudah dibaca yang di-download yang di Lentera, keterampilan dasar mengajar? Kalau sudah baca bisa pakai reaction ya, ada tertulis di bawah reaction. Reaction itu ada 2, boleh jempol atau tepuk tangan. Kalau gembira tepuk tangan, reactionnya jempol kalau sudah. Kalau sudah dibaca pakai reactionnya jempol. Sudah baca belum? Nur Alamsa sudah, Rosmayani sudah. Ini Rosmayani aktif ya. Di WA juga aktif. Oke, siapa Nur Wahyuni? Oke. Siapa lagi nih? Nur Fadila, Putri Mutmainah, Nur Wahyuni. Oke, sudah banyak yang baca. Nur Indriani sudah baca. Baca sampai akhir ya. Jangan cuma dilihat sampulnya. Nur Irdasari, Nurul Musfira. Oke. Siapa lagi yang sudah baca? Yang lain menyimak ya. Ini hadir semua ya, jangan sampai saya asik ngomong terus yang lain tidur. Soalnya hanya Nuzul ini yang kelihatan. Oke, Fahira, Maulid, Mawaddah. Oke. Yang lain? Oke. Ini ada dua page. Asmi ya, Asmi Patin. Oke, Rosita. Oke. Ada tidak yang mau ditanyakan? Kalau sudah dibaca, ada tidak yang mau dibacakan? Nur Agilia ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan itu PPT-nya. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya silakan, Nur Indriani. Kamu dipanggil apa Nur? Nur. Indri Bu. Indri. Oh Indri, oke Nur Indri. Ya silakan Indri. Yang tujuan yang awal Bu, menyiapkan mentalmu. Apa itu? Ya, menyiapkan mental murid agar siswa. Itu bagaimana itu Bu? Oke. Jadi kalau kita di awal pertemuan, biasanya apa dulu yang dia bilang guru kalau pertama masuk, Indri? Kalau kita pertama membuka pelajaran, ya? Salam. Biasanya apa? Ya, salam. Bilangnya bagaimana? Menanyakan kabar.
Assalamualaikum gitu ya. Bagaimana Iya. caranya? Coba kamu Bedeng pembuka Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Oke. Nah, ketika kau mengucapkan Assalamualaikum, sesungguhnya di dalamnya ada doa kan? Assalamualaikum itu doa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mulai Kak Koko kan mulai dengan salam ya. Assalamualaikum itu keselamatan atas kalian semua. Ya kan? Warahmatullahi dan rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh dan keberkahan Allah beserta kalian. Luar biasa itu ya. Rahmat, berkah, keselamatan. Nah, ketika kita berdoa begitu sebenarnya juga sudah menyiapkan mental peserta didik. Kemudian secara langsung terus menanyakan kabar. Apa kabar kalian semua? Sebenarnya itu menanyakan kabar, itu melihat respon. Melihat respon ke peserta didik, apakah mereka sudah memperhatikan kita atau belum? Biasa kan di chat WA kan Ibu bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kalian? Biasanya ada yang jawab salam, ada yang jawab salam saja, tidak menjawab, baik Bu, misalnya ya. Berarti pertanyaan Ibu yang apa kabar itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan, mereka cuma membaca Assalamualaikum. Ya, nah, itu berarti perhatiannya mungkin sambil lalu dia menulis chatnya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi belum siap sebenarnya. Jadi harus dicari lagi. Misalnya tanya lagi, gimana pelajaran hari ini? Minggu sebelumnya bisa enggak ada yang mengulang? Nah, ada yang mengulang. Ini pelajarannya, ini pelajaran. Nah, sudah mulai kan kelihatan kesiapan. Jadi sebenarnya di awal itu kita jangan memulai masuk ke kegiatan inti kalau mereka belum siap secara fisik maupun secara mental. Hari ini Ibu mengajar, Ibu sengaja meminta Kak Koko dulu yang memulai untuk kegiatan awal. Ya, Kak Koko tadi yang mulai masuk, kemudian bertanya ke kalian. Nah, cuman karena situasinya begini, situasinya kalian banyak yang tidak aktifkan video, sehingga kita susah melihat apakah semuanya sudah siap. Boleh jadi ada yang sambil leye-leye misalnya, ada yang sambil mungkin apa itu tiduran gitu ya. Itu artinya tidak menunjuk mungkin kesiapan. Ya, kalau kelas-kelas di luar yang pernah Ibu kunjungi itu kelasnya sangat demokratis ya. Disiapkan apa itu? Disiapkan karpet di kelas. Kalau muridnya lelah duduk, itu boleh baring-baring sambil mendengarkan gurunya menjelaskan. Kalau di luar negeri, cuman mereka baring-baring begitu, tapi konsentrasinya tetap. Kalau kita orang di sini, baring-baring itu bisa langsung lenyap. Baring-baring itu bisa langsung ketiduran. Iya, itu yang bedanya mereka dengan kita. Di sana itu boleh sambil makan. Jadi mereka belajar itu sambil ngemil. Boleh sama gurunya. Sambil ngemil-ngemil ya. Bukan yang makan besar sampai makan pakai garpu, pakai bukan. Ngemil gitu sambil makan kacang, makan. Boleh sama gurunya. Tapi mereka kalau diminta bertanya langsung berangkat tangan. Kalau kita di sini kan ngemil, tapi konsentrasinya ke ngemilnya. Itu bedanya manusia Indonesia. Ya, mungkin karena tidak terkondisi ya. Kalau nanti terkondisi, anak-anak sekarang yang multitasking, bisa sambil makan, bisa sambil mendengar, mungkin sudah bisa. Jadi menyiapkan itu dulu, menyiapkan dulu mereka punya perhatian. Nah, cara menyiapkan perhatian, tadi boleh dengan doa, boleh dengan bertanya, boleh juga dengan bercerita di awal. Ya. Atau jadi umumnya sih yang dilakukan adalah bertanya. Ya, dengan bertanya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan di presentasinya Ibu? Silakan. Saya Bu.
Ya, silakan Zul. Tadi kan kita bilang Bu, yang untuk SMA itu sebaiknya menggunakan tingkat C4 Bu untuk tujuannya. Bukan sebaiknya, memang KD-nya. Coba lihat struktur KD. Coba kalian perhatikan KD-nya ya. KD-nya itu umumnya ada di C4. Karena memang tingkat kemampuan berpikirnya mereka sudah di atas. Bukan lagi kemampuan berpikir tingkat rendah. Itu kemampuan berpikir pada taksonomi kan dibagi 3. Ada yang namanya kemampuan tingkat rendah, itu mulai dari mengingat sampai memahami, itu tingkat rendah. Kemudian ada yang middle-nya, namanya MODS. Jadi yang rendah itu namanya LODS. LODS itu lower order thinking skill. Ya, kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian ada MODS. MODS itu middle order thinking skill. Kemudian ada HOTS. HOTS itu higher order thinking skill. Jadi dia berpikir tingkat tinggi. Nah, yang rendah itu di mengingat dan memahami, kemudian menengah itu aplikasi, kemudian tingkat tinggi itu mulai dari 4, 5 sampai 6. Nah, untuk anak-anak kalau SD itu kelas awal, SD itu kan ada kelas awal ya. Kelas awal itu kelas 1 sampai kelas 3. Kelas tingginya itu 4 sampai 6. Nah, di kelas awal anak-anak itu hanya sampai ke LODS. Nanti dia masuk ke 4, 5, 6 sudah masuk MODS. SMP masih di MODS. Nanti di kelas apa itu 9 itu sudah mulai HOTS. Nanti kelas 1 SMA, kelas 10 itu sudah HOTS. Coba lihat mereka punya KD. Coba kalian lihat KD-nya. Lihat KD-nya, rata-rata itu sudah menggunakan kata menganalisis, melakukan penilaian, menemukan, mengkreasikan, itu sudah kata-kata yang dipakai untuk di SMA. Itu maksudnya. Karena KD-nya, karena kita membuat tujuan pembelajaran berdasarkan pada KD, makanya tujuan pembelajarannya harus menggunakan kata kerja yang ada pada wilayah kata kerja yang ada pada KD. KD itu kan kepanjangan dari kompetensi dasar. Kalau dasar itu apa artinya? Paling minim. Tidak boleh di bawahnya sesungguhnya. Ya. Jadi maksudnya itu kompetensi dasar, kompetensi minimal. Kalau dia tidak bisa mencapai minimal, artinya belum lulus. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ibu hanya menjawab pertanyaannya, harapannya kalian sudah membaca. Kalau kalian tidak bertanya, Ibu tidak menjelaskan. Ayo. Tadi kegiatan membuka sudah Indri tanya, bagaimana menyiapkan mental. Masih ingat barangkali video yang pernah Ibu share ya? Coba ingat-ingat kembali itu Ibu guru teladan yang kemarin, itu sengaja diambil contoh karena dia Ibu guru inti ya, guru inti nasional dia. Itu coba lihat, bisa diputar kembali videonya nanti kalau Ibu sudah mengajar, kalian lihat bagaimana dia membuka pelajaran. Ditanyakan dulu, ini dia kenapa ya? Sakit ya? Nah itu kan sengaja sebenarnya apanya itu ya. Kamu tadi makan apa? Wah pasti enak ya buatan ibumu. Sebenarnya dialog itu dalam rangka menyiapkan itu dan menarik perhatiannya peserta didik. Bukan tanpa tujuan ditanya begitu, bukan hanya basa-basi, bukan. Tapi dalam rangka menyiapkan mentalnya dan juga kayak orang bilang mencairkan suasana begitu. Kalian juga kan kalau baru ketemu, nanti ini kan pasca pandemi ini kan ketemu pasti lama baru ketemu kan? Itu kan saling pasti nyampanya kan tidak langsung mencairkan suasana dulu. Seperti itu modelnya. Jadi menyiapkan mental seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Alamsa. Mengenai keterampilan mengelola kelas yang ada pengelolaan fisik dan non fisik, bagaimana itu Bu? Mengelola kelas itu ada yang sifatnya fisik dan ada non fisik. Fisik itu menyangkut misalnya meja-mejanya, kita mau atur siswanya mau
Nah, ini mengelola kelas sangat bergantung pada model pembelajaran yang kita gunakan. Jadi misalnya kita modelnya dalam kegiatan inti itu makanya harus detail. Misalnya siswa mengerjakan atau membaca dan mendiskusikannya secara berkelompok. Maka ruangan kelas itu diatur sedemikian, mengelola itu kan mengatur. Ya, mengatur sedemikian rupa ruang kelasnya itu supaya sudah berkelompok. Kemudian ingat, ketika mengatur kelompok, jangan dipulkan itu. Jadi harus ada ruang untuk mereka berpindah mobilitasnya. Ya, jadi ingat di situ. Nah, kemudian ada yang non-fisik. Non-fisik itu menyangkut misalnya rasa bosan, kelelahan. Ya, jadi kadang-kadang kan kita harus mengelola itu. Contoh, Ibu keseringan bicara, misalnya terlalu lama Ibu bicara. Itu harus dikelola. Oh, cukup sekian dulu. Nah, sekarang tanya lagi kembali. Itu salah satu cara untuk mengelola. Yang sifatnya non-fisik. Misalnya nih kelihatan nih mukanya sudah pada ngantuk. Ya karena jamnya memang jam ngantuk ya. Mestinya saya bilang minum dulu semua, minum kopi dulu biar enggak ngantuk. Ya. Ini kan mukanya lihat sudah ada yang 5 watt, ada yang itu yang kelihatan ya, sudah ada yang remang-remang nih, sudah kayaknya di kamar tidur dengan lampu tidur, ya pasti dengar suaranya Ibu mungkin seperti dengarkan suara nyanyian pengantar tidur, akhirnya, nah itu sebenarnya mengelolanya, ya begitu ya, jadi berhenti dulu dengan materi, cerita yang lain, supaya terkelola kelasnya dengan baik. Emosinya begitu loh. Kadang-kadang kan guru juga marah toh. Tidak selamanya guru itu senyum. Tapi tempatkan marahnya pada tempatnya. Jangan setiap masuk marah. Itu jadinya marahnya tidak berkualitas. Jadi marah juga itu ada berkualitas. Jadi simpan marahnya untuk saat-saat yang tepat. Supaya marahnya jadi berkualitas. Senyum, jangan senyum terus, jadinya orang nggak asing lagi dengan senyumnya, ya tidak berkualitas jadinya. Tapi kita senyum pada saat-saat memang sih perlu disenyumin begitu ya. Memang kita perlu senyum pada saat itu. Yang lucu kan kalau misalnya Ibu cerita lucu terus kalian lama baru senyum, itu menunjukkan ada masalah tuh di otaknya ya, lambat baru memproses ya. Orang sudah lama ketawa, setengah mati dia diam. Ada apa ya? Wah, itu perlu periksa itu. Periksa ke dokter. Orang sudah ketawa kemana-mana, terus dia masih kalem-kalem. Kenapa ya orang ketawa? Nah, itu juga perlu. Itu ya, Nur Alamsyah ya, mengelola kelas. Jadi mengelola kelas itu juga misalnya secara fisik kita menempatkan peserta didik kita. Jadi kita harus kenal peserta didik kita yang suka jahil, yang suka kerjai temannya, yang suka ribut. Jangan disimpan dia di tengah. Jangan simpan dia di belakang, simpan di depan, tapi paling sudut. Kalau dia di depan tapi di tengah, wah itu cari perhatian dia. Jadi kalau yang suka mengganggu, kalau mau pindahkan ke depan, tapi sudut dekat dengan meja guru. Gitu. Nggak berani tuh, senakal-nakalnya anak-anak, kalau dekat dengan gurunya dan di depan, itu dia kagok juga itu. Saya waktu pertama mengajar di kampus, itu dikasih kelas anak bahasa Arab, nakal sekali ada anak-anak nakal situ. Ibu mengajar di depan, dia di belakang itu ikut kayak yang di TPRI itu, yang orang tunarungu itu. Yang pakai gerakan tangan gini kan. Ibu di depan mengajar, dia di belakang memperagakan. Saya mengganggu sekali nih ya, mengganggu konsentrasi saya. Dia lihat mungkin, oh ini dosennya masih muda, dosen baru, diuji dia punya nyali begitu. Saya bilang, coba kamu di sini deh. Saya panggil adik karena waktu itu ibu masih umurnya berapa tahun ya. Umur saya mengajar itu masih umur 23 tahun ibu sudah mengajar ya. Usianya waktu itu 23 tahun. Selisih usianya dengan mahasiswanya sekitar 5 tahun selisihnya, 4 tahun ya selisihnya. Nah, ibu minta itu mahasiswanya ke depan. Sini Dek.
di depan samping saya, biar seperti di TPRI. Jadi kamu di belakang saya, Ibu mengajar, kamu di belakang ya, sambil, enggak berani dia kan. Depan itu dia enggak berani, gemetar juga dia di depan. Jadi anak-anak itu senakal-nakalnya, seberani-beraninya, kalau dia di belakang, di tengah-tengah temannya, kalau dibawa ke depan, dia akan berani. Coba deh nanti tipsnya itu. Tapi jangan dengan kebencian kita memanggil dia. Kalau perlu bacakan salawat dulu dalam hati, baru panggil. Saya itu tipsnya dari orang tua saya kebetulan guru. Kalau kamu marah, jangan marah tanpa diiringi dengan salawat. Karena kalau kau marah, dengan marah langsung, itu biasanya yang bawa setan. Makanya memukul anaknya orang bisa sampai luka, berdarah, dan sebagainya, dan tidak membuat anak jerah. Tapi kalau kita misalnya menegur dengan baca salawat sambil didoakan supaya dia, itu biasanya manjur. Ya, jadi mengelolanya begitu. Kalau ada anak yang agak juling-juling kelihatan, jadi harus dilihat dulu siswanya. Tahu tuli-tuli sedikit misalnya ya. Tulinya sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau tulinya sebelah kanan, ya disimpan dia di sebelah kanan, biar kirinya yang mendengar. Ya. Jadi jangan dia disimpan di tengah atau disimpan di sebelah kiri, karena dia tidak mendengar kita, dia harus begini. Kalau dia begini terus, sepanjang kita kan lehernya bisa sakit. Jadi caranya mengelola itu, mengelola kelas. Oke, jadi posisi tempat duduk, kemudian cara kita mendekat, mengelola juga bisa dengan posisi berdirinya guru. Ya, jadi pengelolaan kelas itu yang paling banyak itemnya ya. Ada berapa slide itu mengelola kelas. Boleh berdiri misalnya. Kapan kita, jadi pengelolaan kelas itu ada 3. Pengelolaan kelas secara klasikal. Klasikal itu gurunya ada di depan. Ini biasanya kalau Ibu melatih di guru-guru, ini ada unitnya sendiri untuk mengelola kelas ya. Ada unit sendiri itu satu materi khusus untuk pelatihan guru. Ada Ibu pada materinya. Nanti kalau ada waktu kita bisa pelatihan itu. Kemudian kalau dia secara kelompok, di mana posisi guru? Bagaimana suaranya? Kalau dia pembimbingan secara kelompok, maka kita berdiri di dekat dari kelompok itu. Bicaranya diatur volume suara hanya terdengar oleh kelompok itu kalau memang instruksinya hanya untuk kelompok itu. Tapi kalau ada misalnya yang muncul di kelompok itu dan kita merasa itu penting untuk diketahui yang lain, suaranya dikeraskan sedikit. Itu juga termasuk pengelolaan kelas. Ada namanya individu, pengelolaan secara individu. Kadang-kadang kita harus mendekat. Kalau misalnya kita bertanya pada seorang siswa, peserta didik kita, bertanyanya mungkin pada saat kita berdekatan dengan dia. Tapi ketika dia menjawab, kita jangan dekat situ, pelan-pelan menjauh. Pelan-pelan jalan, menjauhi dia. Apa maksudnya? Kalau kita ada di dekat dia, suaranya itu akan kecil, karena dia hanya memperdengarkan ke guru. Coba deh, nanti kamu lihat. Tapi kalau kita pelan-pelan jauh, dia akan beriring itu suaranya semakin besar. Itu sudah sifat manusiawi. Coba kamu kalau cerita dengan temanmu dekat, pasti suaramu udah besar, toh? Tapi kalau temannya menjauh, pasti kamu besarkan volume suaramu, secara otomatis. Oke ya? Oke, masih ada pertanyaan? Silakan. Kok kalau ada yang mau ditambahkan boleh ya kok ya? Ibu saya bertanya, Bu. Ya, silakan. Nur Agilia. Kok dipanggil apa? Agilia? Agi, Lia? Ega, Bu. Hah? Agil, Bu, Agil. Agil. Hah? Nama panggilanmu apa, Nur Agilia? Ega, tahu Bu, Ega. Ega, kenapa enggak ada hubungannya? Iya. Yeah. Oke, Ega, silakan. Bagaimana Bu cara melakukan variasi ketika mengajar, Bu? Variasi itu udah banyak. Variasi misalnya, apa yang kamu maksud?
variasi dalam mengajar supaya tidak bosan ke peserta didik atau bagaimana Bu? Kemudian kemudian Bu, kiat-kiatnya kan kadang kalau saya bicara depan umum kayak cepat sekali bicara Bu. Nanti takutnya kalau mengajar Bu cepat sekali bicara, kemudian peserta didik tidak dapat menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi bagaimana? Nanti muridnya dipasangi antena semua biar tangkap gitu. Jadi variasi itu banyak ya. Variasi itu ada banyak. Variasi dalam intonasi. Coba dengar ketika Kak Koko bicara, ketika Ibu bicara. Kadang-kadang kan harus dibesarkan gitu. Kadang-kadang dikecilkan. Coba dengar, ketika Ibu bilang dibesarkan, kan Ibu suaranya dikasih besar. Dikecilkan, kecilkan gitu ya. Itu variasi dalam mengatur intonasi. Ini perlu latihan. Tidak 1-2 hari tercipta. Termasuk bicara pelan. Bicara itu, mungkin nanti Kak Koko bisa cerita ketika dia menjadi mahasiswanya Ibu, itu banyak sekali mahasiswa yang kalau bicara banyak e-nya kan. Itu sebenarnya ketika dia proses memanggil kalimat-kalimat yang ada di dalam memori. Saya selalu bilang, kalau kamu mau bilang ditelan itu e-nya. Gitu. Tapi jangan kelihatan telannya. Diam-diam saja begitu. Kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya waktu senyap. Seperti tadi nih Ibu. Sekian detik Ibu diam. Nih, diam kan Ibu tah? Itu salah satu cara mengatur intonasi dan juga nafas. Kalau kamu bicara terus, ngajarnya 1 jam, habis nafasnya. Kalau tidak diselingi dengan ada variasi dalam intonasi, kemudian ada waktu senyap. Nah, variasi juga bisa dalam bentuk gerakan. Ada orang mengajar, itu tangannya bergerak terus. Gerakan itu boleh untuk memberikan penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Ibu coba dengar, Ibu bilang penting, itu kan kayaknya ada stressing point di situ. Itu variasi. Tapi jangan keseringan tangannya sampai kemana-mana, sampai orang pusing lihatnya. Sama gerakan. Gerakan itu orang perlu melihat gurunya itu jangan cuma satu tempat, tapi bergerak. Tapi kalau gerakannya cerk, itu bikin sakit kepala juga lihat kan, pusing kita lihatnya. Tapi gerakannya terpantau, kalian tahu untuk apa kalian bergerak kemana, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi ini lagi-lagi latihan. Tidak ada orang yang langsung jadi. Ibu juga dulu waktu pertama mengajar, kacau sekali. Makanya kalian, biasanya kalau anak PA saya itu mulai semester 1, saya sudah biasakan untuk bicara di depan. Di biologi ini kaderisasi luar biasa. Mulai asisten lab. Itu sengaja kan direkrut anak kelas semester 3. Supaya apa? Latihan di situ, kasih asistensi. Ini Kak Koko ini mulai semester 3 dia sudah asisten lab. Sudah pernah saya bawa dia ke seminar, apa itu kok itu hari saya jadikan dia moderator. Iya, harus Bu. diberikan panggung ke mahasiswa kita. Jangan kita terus yang sudah tua itu terus biar moderator juga dia. Ya, kasih mahasiswa untuk dia ada panggungnya supaya dia berlatih. Ini sekarang lagi banyak panggung ini di Jalan Alauddin ada panggung situ orasi. Enggak apa-apa biarkan aja itu latihan dia bicara ya. Ada di Citraland anak saintek di sana lagi demo itu orasi ilmiah. Orang bilang berduha itu mahasiswanya kok ada, biarlah dia latihan, kasihan nanti dia mau jadi pemimpin nanti enggak tahu pidato kalau dia enggak pernah orasi di jalan. Ya kenapa dia orasi di jalan? Karena di kampus enggak disiapkan panggung. Kalau saya berani saja suruh mahasiswa saja di moderator, seminar nasional saja kadang-kadang. Seminar nasional kemarin ada dengan kerjasama BKKBN, mahasiswa yang saya ajak jadi moderator, bukan dosen. Dosen sudah sering,
di kelas. Ada panggungnya dia di kelas. Mahasiswa yang tidak punya panggung. Dulu Putra, dia BKKBN juga ya? Iya, Bu. Dulu kita moderator waktu kerja sama BKKBN juga ya? Iya, Bu. Itu nasional itu. Jadi variasi itu banyak. Variasi dalam metode juga, Ega. Jadi tidak hanya karena diskusi yang bagus, akhirnya diskusi terus. Presentasi bagus, setiap kali kita masuk presentasi terus. Kajian literatur itu bagus. Sama anak bimbingan saya PPL yang lalu. Karena dia merasa keenakan kalau diskusi, kasih materi ini dan seterusnya. Akhirnya siswanya mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga itu dikasih diskusi terus. Saya kebetulan datang, observasi, duduk di belakang siswanya, ngamati mahasiswa saya mengajar. Terus ada saya dengar siswanya bilang, diskusi Miss Edeng. Itu kan keluar apa ya, rasa ya meskipun enak, ya saya selalu bilang, meskipun itu makanan enak, kalau itu terus kan bosan. Ya sama dengan metode, sama dengan media. Media mungkin bagus kita pakai LCD, tapi pakai LCD terus tanpa variasi itu juga jelek. Tidak apa-apa pakai LCD 10 menit. Setelah itu variasi dengan gallery wall, variasi dengan diskusi, variasi dengan yang lain lagi, biar tidak bosan. Jadi variasi boleh dalam suara, boleh dalam metodologi, metode pembelajaran, variasi dalam hal intonasi suara, variasi dalam hal penggunaan media, banyak sekali variasi. Manusia itu orang dinamis, makhluk yang dinamis, sehingga dia membutuhkan sesuatu yang dinamis. Ya. Jadi jangan, makanya juga butuh seni juga ketika mengajar ya. Oke, ada lagi yang lain? Nih, sudah nih membuka, mengelola kelas sudah, variasi sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, oke. Silahkan Nur Irdasari. Kamu dipanggil apa? Irda, Bu, Irda. Irda, oke. Silahkan Irda. Yang itu, Bu, yang di slide, Bu, ada contoh pengelolaan kelas yang perlu dihindari, yang campur tangan yang berlebihan, Bu. Contohnya bagaimana, Bu? Guru melakukan campur tangan yang sangat berlebihan. Ya, campur tangan berlebihan itu meskipun anak-anak bisik-bisik, kita selalu mau tahu gitu. Kepo ya bahasa anak-anak sekarang. Terlalu kepo. Kadang-kadang ada sesuatu anak-anak bercanda kita tidak perlu ikut campur, pura-pura tidak dengar. Ya, jadi tidak semua hal yang terjadi di dalam kelas itu kita harus ikut campur. Jadi kalau terlalu berlebihan, semua hal terkait dengan peserta didik kita ikut campur, jadinya nanti dia merasa tidak nyaman. Ya, kalau terlalu berlebihan. Meskipun dikatakan guru yang care itu bagus, tapi kalau terlalu berlebihan juga, itu kesannya kita terlalu terlalu merecoki dia. Jadi kamu tahulah anak-anaknya yang mana yang bisa direcoki gitu ya, yang bisa dicampurinya. Ya, seperti itu. Dia ngomong saya sama temannya, kita ikutan ini. Apa itu nomo? Dan seterusnya. Ya. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Apa nih? Mengenai Ibu, keterampilan memberi penguatan. Itu ada yang bilang bentuk keterampilan nih, Bu, yang bilang verbal sama verbal. Ya. Maksudnya itu kenapa, Bu? Maksudnya yang ada bilang gerak mendekati, mimik, dan gerakan wajah, sentuhan. Maksudnya bagaimana itu, Bu? Oke. Penguatannya. Kak Koko kasih contoh. Kak Koko itu paling jago kalau kasih begini. Iya, Bu. Kak Koko yang kasih contoh.
Kalau memberi Penguatan, penguatan Bu. verbal dan non verbal kok. Oh iya, kalau penguatan verbal kita misalnya anak-anak sudah jawab benar, variasinya itu misalnya anak pertama kita kasih wah keren, jawaban yang anak kedua mantap, terus bagus, bagus sekali jawabannya, wah sangat memuaskan jawabannya dan seterusnya. Jadi itu variasi penguatan verbal. Terus kalau penguatan non verbal biasanya kita kasih jempol, itu menandakan keren, atau seperti ini artinya sudah benar. Terus misalnya biasa yang kekinian sekarang ada, kekinian sekarang ada yang boleh tepuk tangan juga, boleh tepuk tangan, atau dan paling bisa juga sentuhan, Budi masuk di situ, Budi. Ya, sentuhan boleh, tapi lihat situasi di mana kamu berada. Kalau adatnya orang di situ tidak boleh disentuh, jangan. Ya. Apalagi kamu pilih-pilih yang mau disentuh, itu mentang-mentang ada cewek cantik di situ, kesempatan nih, jangan. Itu nanti dituduh pelecehan. Iya, Bu. Iya. Karena menyentuh itu termasuk dalam undang-undang untuk pelecehan itu masuk dalam wilayah itu ya. Hati-hati. Iya. Oke, sudah ya, Nur Wahyuni? Iya, Bu. Oke. Penguatan itu juga boleh gerak mendekati. Misalnya ya, penguatan itu kan bukan hanya yang hal positif. Hal yang negatif yang dilakukan peserta didik, kalau kita mau supaya dia mengubah kebiasaannya, kita bisa mendekati dia. Misalnya ada anak nih suka ribut. Kita lagi menjelaskan, dia ngobrol terus. Nggak usah ditegur karena mengganggu kita punya materi. Kan terpotong itu kita punya penjelasan. Kalau misalnya dia lagi ribut, kita mau tegur kan terpotong jadinya penjelasan kita. Caranya bisa gerak mendekati ke anak-anak yang lagi ngobrol. Kalau kita berdiri di dekat yang ngobrol, pasti dia berhenti ngobrolnya. Ya, atau kita ketuk-ketuk mejanya, pegang tangannya, maksudnya disuruh diam. Nah, jadi penguatan itu tidak hanya pada perilaku yang kita kehendaki, tapi juga bisa pada perilaku yang kita tidak kehendaki. Jadi memberikan teguran kepada hal-hal yang kita anggap itu menyimpang dan memberikan penguatan, memberikan jempol, berikan tanda oke ketika. Jadi jangan segan-segan memuji kalau memang itu memang harus diberikan pujian. Bagus ya. Ya. Tapi jangan juga bilang bagus kalau dia tidak bagus. Nanti dia menganggap dirinya sudah bagus padahal belum. Tapi caranya memberikan penguatan yang ikhlas. Jangan bagus tapi dodongnya bagus. Jadi kayaknya gimana itu? Tidak ikhlas ya. Bagus sekali adik-adik gitu ya. Ya, kalau kita pakai verbal. Oke. Nah, itu Nuzul sudah kasih jempol ya. Ya. Kita beri reaction dengan clap the hand untuk yang sudah kasih contoh. Oke, ada lagi? Oke, silakan ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan, Arfani. Iya, Bu. Ya. Saya mau mempertanyakan yang masalah persepsi, Bu. Nah, itu persepsi apakah bisa masuk di bagian inti pembelajaran, Bu? Nggak bisa. Jadi kegiatan awal. Oh, tapi kalau misalkan seorang siswa itu merasakan bosan, Bu, pada kegiatan awal yang kita laksanakan, apakah bisa diteliti persepsi? Maksudnya? Pada saat kegiatan inti yang dijalankan, apakah bisa persepsi yang kau maksud apa? Yang Arfani maksud apa? Persepsi apa?
yang seperti kayak games, Bu. Oh ya, itu namanya icebreaker, bukan persepsi. Jadi kalau kayak games itu icebreaker. Ice itu es, breaker itu pemecah es gitu. Icebreaker itu selingan. Kalau misalnya dalam keadaan bosan, boleh kita melakukan games. Tapi bukan persepsi namanya. Persepsi entry behavior namanya. Mau mengecek persepsi itu menghubungkan antara apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik dengan apa yang akan kita pelajari. Boleh juga dalam bentuk menghubungkan antara apa yang kita pelajari sekarang dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Masih ingat nggak di video yang lalu? Bertanya, minggu lalu kita praktek ya? Ada yang masih ingat itu apa ya yang terjadi? Nah, itu sebenarnya persepsi. Masih ingat ya di video ya? Iya, Bu. Masih, Bu. Ya. Nah, itu sebenarnya kegiatan persepsi. Yang Arfani maksud game itu boleh di kegiatan inti, boleh di kegiatan awal, boleh di kegiatan akhir. Itu namanya icebreaker. Oh iya, Bu. Kalau misalkan kita tidak masukkan pada RPP, Bu, apakah tidak apa-apa kita menambahkan? Boleh. Icebreaker itu tidak harus muncul di RPP. Oh. RPP juga namanya saja rencana. Ya, namanya saja rencana. Tapi tidak bisa juga rencana, namanya saja rencana, kita tulis saja apa adanya. Enggak. Itu kita sudah bisa membuat prediksi apa yang akan terjadi. Tetapi kadang-kadang apa yang kita sudah perkirakan kadang-kadang meleset. Misalnya kita sudah perkirakan kita mengajarnya jam 2 sehingga nanti makanya Ibu ini Ibu enggak sengaja Ibu enggak presentasi. Kalau yang kemarin Ibu presentasi karena pagi. Sengaja enggak presentasi, kalian yang baca dan bertanya. Kalau Ibu yang presentasi, kelamaan presentasinya kalian tidur. Ngantuk semua, Bu. Iya, makanya Ibu rubah hari ini, Koko. Jadi Ibu enggak mempresentasikan, Ibu minta kalian yang bertanya. Sambil Ibu menjelaskan. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak semuanya apa yang ada di dalam RPP itu maksudnya itu persis sama dengan itu. Boleh jadi nanti di tengah-tengah kita merasa perlu menambahkan sesuatu. Nah, itu dijadikan catatan untuk membuat RPP berikutnya. Oh, kayaknya kemarin RPP-ku kurang bagus di sini. Saya nanti mau tambahkan ini deh. Gitu ya, Arfani? Jadi iya, icebreaker maksudnya, bukan persepsi, nak ya? Iya, maaf. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ini minggu depan ini sudah harus ada ya yang tampil. Jadi nanti perwakilan tiap kelompok ada yang mewakili untuk kita sama-sama komentari mulai kegiatan minggu depan kita akan mulai dengan kegiatan membuka dan menutup ya. Jadi keterampilan membuka dan menutupnya dulu yang kita komentari meskipun nanti videonya full. Oke. Silakan. Masih ada yang bertanya? Semua sudah jelas ya? Insya Allah videonya nanti bagus ya. Jadi kalian lihat itu di slide keterampilan dasar apa yang nanti kita mau nilai. Jadi semua yang ada di slide itulah yang Ibu mau nilai. Jadi tunjukkan itu, tampakkan itu keterampilan. Karena kalau tidak nampak, nanti kosong nilainya pada bagian itu. Jadi ada keterampilannya semua, mulai membuka, kemudian apa saja poin-poinnya membuka, kemudian nanti kegiatan inti nanti ada kemampuan menjelaskan, ya bagaimana orang menjelaskan menggunakan kata-kata yang jelas, jangan kata-kata yang belibet, kata-kata yang terlalu lancar juga tidak bagus. Kalau mau mengurangi terlalu lancar,
sering-sering latihan untuk ada waktu senyap. Tapi senyapnya jangan terlalu lama. Seperti itu tadi caranya Ibu senyap, jangan terlalu lama. Ada juga keterampilan bertanya. Ya, kalau orang bertanya, jangan disebut dulu namanya baru ditanya. Misalnya nih, Ibu, coba anakku Nurwahyuni. Apa yang dimaksud? Itu jelek. Tapi kalau saya bilang, nah sekarang Ibu mau bertanya. Mengapa ya kalau orang makan itu bisa terasa kenyang? Coba anakku Nurwahyuni. Nah, begitu caranya. Keterampilan bertanya. Jadi setelah bertanya, kasih jeda waktu, hitung sampai 5 detik nih. Kenapa ya kalau orang makan, ini terasa kenyang ya? Mulai hitung. Tadi kenyang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baru tunjuk. Tapi jangan kedengaran suaranya. Kenapa ya orang kalau makan kenyang? 1, 2, 3, 4. Jangan kedengaran. Di dalam hati saja soal itu hitungnya. Jangan juga pas, kenapa ya kalau orang makan bisa terasa kenyang? Coba ini, itu enggak boleh. Itu namanya mengagetkan, hilang konsentrasinya orang. Ya, langsung tunjuk. Nah, coba ya, itu pakai kejutan lagi. Itu jadi orang kaget ya, meskipun lucu-lucuan, tapi jadinya bukan itu targetnya kita kan. Kita maunya dia bisa menjawab. Oke. Menjawab juga begitu, ada keterampilan menjawab. Jadi kalau ada yang bertanya, coba tadi kan ada yang bertanya. Nah, Ibu pindahkan kemana? Coba, atau ada namanya istilah mirroring. Dalam bertanya itu, kita bisa menanyakan kembali. Kayak tadi misalnya Ibu dengan Arfianti. Tadi Arfianti ya, Arfani ya. Arfani, Ibu tanya, Arfani yang kau maksud dengan ini apa nak? Nah, itu namanya menyamakan frekuensi. Jangan langsung menjawab gitu. Coba kalau tadi Ibu tidak tanya, langsung Ibu bilang, enggak boleh, itu harus di kegiatan pembuka. Ternyata apa yang Ibu pahami dengan persepsi beda dengan yang dipahami oleh Arfani. Jadinya nanti kan keliru. Jadi harus menyamakan frekuensi dulu. Tanya balik. Itu termasuk keterampilan menjawab. Ya. Jadi tidak gerasa-gerusu menjawabnya, harus tanya kembali. Coba bisa kasih contoh dari pertanyaanmu. Nah, siapa yang bisa jawab? Ada dulu teman-temannya yang lain. Ada yang bisa bantu jawab? Ini pertanyaannya bagus sekali. Nah, gimana kalau pertanyaannya kita tidak punya jawaban? Karena kita belum belajar misalnya. Taruhlah kalian ini guru baru. Terus belum semua buku dibaca. Ada pertanyaan yang susah. Jangan langsung, kalau mahasiswa boleh kita bilang. Saya kemarin ngajar di S3 misalnya, terus ada pertanyaannya susah, saya bilang mohon maaf ya, saya punya bacaan belum sampai di situ. Insya Allah akan saya baca sebentar dan akan kita ulas minggu depan. Itu boleh kalau sama mahasiswa yang sudah levelnya sudah bisa menerima. Kayak kalian S1 sudah menerima bahwa tidak selamanya orang siap dengan jawaban. Tapi kalau anak SMA, SMP, SD, jangan. Kalian ada bodohnya itu guruku. Hilang rasa kepercayaan sama guru. Jadi kalau ada yang seperti itu, bagus sekali pertanyaanmu. Nah, karena ini pertanyaan yang bagus, kita akan tunda minggu depan dalam bentuk diskusi. Ingatkan Ibu ya, kita akan diskusikan pertanyaannya ini. Nah, pulang sebentar kok baca itu, langsung catat baik-baik itu pertanyaannya. Baru minggu depan sebelum kamu mulai, itu dulu yang dibahas. Minggu lalu kita ada pertanyaan dari temanmu yang bagus sekali. Nah, hari ini Ibu akan membahasnya. Jadi dia diberi pujian gitu. Bagus sekali nak pertanyaanmu. Itu sangat menginspirasi kita semua. Insya Allah minggu depan kita bahas ya. Supaya jadi lebih detail. Kita masih ada lanjutan pelajaran kita minggu depan. Caranya kayak gitu. Ya, supaya tidak kelihatan bahwa kita sama sekali tidak mengetahui itu. Atau kita cuma misalnya tahunya sedikit, tidak detail nih pengetahuan kita tentang itu. Bilang saja, ini sebenarnya seperti ini. Tetapi untuk lebih detailnya, nanti Ibu akan jelaskan pada pertemuan berikutnya.
Jangan menyampaikan sesuatu yang kamu kelihatan tadi salah. Nah, dia dapat siswamu jelek, ternyata salah, kita menjelaskannya, itu hilang kepercayaan. Kita kehilangan kepercayaan. Nah, kalau siswa kita sudah tidak percaya sama kita, dia tidak akan bisa lagi kita ajar. Ya, jadi hati-hati. Ya, lebih baik kita kelihatan lebih baik kita menunda sesuatu yang kita tidak kuasai benar daripada menjelaskan sesuatu yang salah. Oke? Masih ada? Tadi sudah ya, sudah membuka, menjelaskan. Nanti ada menggunakan media, menggunakan metode yang tepat, kemudian bertanya, menjawab, menggunakan variasi dalam intonasi, kemudian variasi dalam metode, variasi dalam penggunaan media, kemudian apalagi yang belum, mengelola kelas sudah, kemudian bagaimana melakukan bimbingan untuk kelompok ya, untuk diskusi kelompok. Kadang-kadang kita bisa berfungsi jadi moderator, kadang-kadang kita menjadi pemantik diskusi. Pemantik diskusi itu kita yang bertanya. Ya, bagus sekali tadi jawabannya. Kira-kira kalau seperti ini, itu namanya pemantik. Biasa dengarkan Kak Koko kalau dia memandu kalian untuk ini. Nah, itu dipandu seperti itu. Kemudian nanti ada penutup. Penutup itu mulai dari kesimpulan. Kesimpulan itu tidak selamanya guru yang menyimpulkan. Nah, baiklah. Dari semua tadi yang kita sudah jelaskan, Ibu bisa simpulkan seperti ini, enggak? Sebaiknya ada pelibatan peserta didik. Jadi kita bisa bertanya, tadi kita sudah belajar apa saja? Coba satu, Ega apa? Kita sudah belajar apa tadi? Nur Wahyuni, coba apa lagi? Coba Nuzul, Azmi, Elsie, silahkan. Nah, gitu. Ini digilir gitu satu-satu. Oke, sudah selesai. Kira-kira apa ya pelajaran baru yang kita sudah dapatkan hari ini? Sudah dia menyampaikan. Baik, sudah terima semua ya Ibu. Gembira sekali kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi mengenai ini. Nah, untuk itu Ibu ada tugas. Jadi tugasnya boleh tugas terkait dengan untuk penilaian materi yang sekarang, boleh juga tugas untuk persiapan materi yang akan datang. Boleh, kalian pilih. Ya, jadi misalnya karena minggu depan kita akan belajar, kita akan praktik mengenai ini. Nah, silahkan kalian kerjakan ada soal-soal di halaman sekian pada buku kalian. Soal-soal itu sebagai bentuk kayak kalian kan kalau masuk lab kan ada responnya. Respon dulu kan untuk mengetahui pemahaman awal kalian itu masuk. Nah, seperti itu kayaknya. Baru sudah itu oke, kita tutup materi kita hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan lagi siswanya. Ya. Sudah mengucapkan syukur alhamdulillah, sudah terima kasih kepada mereka, baru didoakan lagi. Salamnya itu niatkan dalam hati untuk doa ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Ibu terima kasih ya sama Nuzul ya, menyiapkan kita sebagai host pada hari ini. Alhamdulillah. Mantap tau Bu. Nuzul kamu upgrade ya ke ini? Tidak Bu, ada ya? Memang Zoom untuk versi pengajar Bu. Oh gitu? Iya Bu. Oh, saya kok belum dapat ya. Gimana dapatnya itu Nuzul? Pak Syamsul yang bagikan Bu. Syamsul. Oh. Yang di bio ya? Iya. Oh iya. Saya belum pernah ambil. Emang ada. Malah ada kuota kok per mahasiswa 30 GB kalau tidak salah. Iya Bu, kartu Excel sama Excel Bu. Excel ya? Cuman saya enggak pakai Excel. Sudah dapat semua? Baru disuruh ke kampus Bu yang tidak, Bu.
Gua sama begini, satu orang yang pergi ambil, terus kirimi temannya. Siapa yang di Makassar, yang di Goa, itu bisa ngambil, kasih tahu, nanti saya kirim temanku. Oke, masih ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada lagi, kira-kira hari ini kalian dapat apa? Pelajaran baru yang kalian dapatkan apa? Hal-hal baru yang kalian dapatkan atau yang semua yang Ibu jelaskan itu hal yang sudah ditahu sebelumnya? Ya, silakan. Ada yang mau bicara hal baru apa yang kalian peroleh hari ini? Silakan. Atau tidak ada yang didapat? Ega, coba kamu yang... Ada, Bu. Kalau yang pertama, ingat, yang pertama ingat kalau mau marah sama murid, jangan langsung marah tapi salawat dulu supaya ngerti ke murid, Bu. Ya, jangan setan ya. Jangan setan ikut campur ya. Oke. Nazul, apa yang kamu dapat tadi? Pelajaran baru apa? Kalau saya, Bu, sendiri baru saya tahu, Bu, kalau anak SMA itu biasanya ditunda jawabannya tuh, Bu. Karena waktu di SMA pernah bertanya, nah ditunda beberapa kali. Nah, itu salah satu triknya. Salah satu tipsnya ya, tipsnya. Karena tidak semua manusia itu serba tahu semuanya. Dan anak SMA itu kadang-kadang tidak mau terima kalau gurunya tidak tahu semua hal. Padahal itu kan manusiawi kalau ada hal yang kita tidak ketahui. Cuman kadang-kadang kan anak-anak itu tidak terima kalau gurunya itu bukan orang yang serba tahu. Oke, siapa lagi yang mau bicara hal baru apa yang didapat? Alamsyah, apa yang kamu dapat hari ini, Alamsyah? Ya, Bu. Apa yang kamu peroleh? Hal baru apa yang kamu peroleh? Mengenai yang slide yang keterampilan mengajar dari mengelola kelas dan sampai yang menjelaskan. Apanya di situ yang menurut kamu yang menjadi pelajaran berharga? Yang saya tanyakan tadi, Bu, yang mengelola kelas. Oke. Dari caranya mendapati siswa kondisi kelas itu. Oke. Jadi ya, jadi nanti ini dengan belajar tentang keterampilan dasar mengajar, kalian jadi mengingat-ingat semua ya, dosennya yang masuk itu, oh ini ternyata tujuannya ya. Kenapa dosen kita kalau kita bertanya, dia bertanya lagi. Ingat-ingat semua, ingat Pak Safei ketika mengajar, ingat Pak Ilyas ketika mengajar, coba ingat-ingat semua mukanya, bagaimana dia bicara, ingat semua ya Pak Rafi ketika bicara, coba diingat semua. Guru-guru, mungkin kalau guru-gurunya di SMA agak susah ingatannya sana yang terlalu jauh ya, mungkin dosen-dosennya yang diingat. Itu semua namanya dosen model, jadi ada yang jelek mungkin modelnya, namanya juga model, ya, yang bagus-bagus saja yang diambil. Oke, masih ada? Siapa nih namanya? Mawaddah. Mawaddah. Mana Mawaddah? Mana Mawaddah? Ya, Bu. Mawaddah. Nah, kamu Mawaddah. Hal baru apa yang kamu peroleh? Ini tuh, Bu, yang pada saat pembagian kelompok itu guru ke siswanya, kalau misalkan ada yang bertanya, terus dia mau menjawab, kita sebagai guru harus agak menjauh dari dia, Bu, supaya semuanya kedengaran, Bu, didengar sama siswa lain. Oke, menjauhnya jangan langsung lari ya, tapi pelan-pelan mundur ya. Iya, Bu. Jangan langsung begitu bertanya kamu nanti dia kaget. Ya. Oke. Coba siapa lagi nih? Rusmini. Mana Rusmini? Ya, Rusmini, hal baru apa yang kamu dapat? Rusmini kayak tidur ya? Tidak, Bu. Tidak, Ji? Jaringannya kayaknya, Bu.
Enggak, Ji. Apa yang kamu peroleh? Bertanya kepada murid, tidak langsung detik baru. Ya, jelek betul jaringannya, Di. Karena suaranya putus-putus. Oke, Susiani. Iya, Bu. Kamu lagi. Ada enggak yang membuat kamu bingung tadi, Susiani? Dari semua yang dijelaskan, ada enggak? Maaf, Bu, sejujurnya. Ya, maaf, Bu. Kenapa? Tadi sejujurnya keluar masuk Zoom-ku, Bu. Kejelek jaringanku, Bu. Baru. Jadi enggak ada yang kita dapat. Semuanya bingung gitu. Ada Jiku dengar, Bu, tadi. Apa itu? Yang pengkondisian kelas, Bu. Yang pengkondisian kelas, kalau siswanya mengantuk, Bu, kita memberikan sedikit semangat kepada mereka agar tertarik dalam mengikuti pelajaran tak sama yang tidak boleh terlalu kasar, Bu, sama murid. Oke. Supaya kasarnya jadi bermakna ya, marahnya jadi bermakna, jangan sering-sering marah. Ya. Oke, Susiani. Elsie. Iya, Bu. Elsie mana Elsie? Elsie Susilawati. Bu. Iya. Gimana Elsie? Ada tadi saya dapat. Yang kamu masih pusing apa? Yang kamu masih bingung? Ada enggak yang kamu masih bingung? Enggak, Ji, Bu. Enggak ada, Ji. Jelas semua. Ya. Insya Allah, Bu. Kamu kelompok berapa, Elsie? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Oke, nanti yang wakili pertama kali Elsie ya. Kelompok 2 ya. Yang pertama tampil ya. Iya, Bu. Iya, Elsie. Oke. Siapa lagi nih? Wilda. Iya, Bu. Wilda, apa? Ada yang masih bingung? Mungkin Bu lebih ke anunya Bu yang tadi bingung kalau memberikan penguatan. Seperti apa? Kayak penggunaan kata-katanya Bu kalau berbicara guru di depan muridnya. Maksudnya? Tadi sudah dikasih contoh sama Kak Koko ya. Misalnya, wah bagus sekali. Ya, Bu. Kalau memang bagus. Ya, good. Pernah ada satu SD, itu malah dia bilang, ayo sama-sama kita kasih dia. Saya bangga sama kamu, gitu. Biasanya ada seperti itu ya. Kalau dia ada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah. Ayo kita beri tepuk tangan sama-sama untuk pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Itu bisa seperti itu. Jadi divariasikan saja. Oke, sekarang ada sarannya enggak untuk yang mau disampaikan pada pertemuan berikutnya? Minggu depan kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup. Nah, ada saran tidak? Apa yang bentuknya seperti apa? Untuk sementara kan kita nanti rekaman video. Kita sama-sama nanti menurut Kak Koko nanti dikirim videonya itu sehari sebelumnya. Biar teman-temannya sudah nonton. Ya, dinonton memang Putra ya. Jadi nanti Putra yang jelaskan deh teknisnya. Iya, Bu, siap. Nah, kalau ada saran boleh ya. Sarannya seperti apa? Ya. Oke, saya kira cukup ya dari Ibu. Kak Koko silakan dilanjutkan untuk kegiatan ininya teknis. Iya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak yang keluar nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adik-adik masih stay? Masih, Kak.
Jadi, oke, siap. Oke, jadi sudah tadi mendengarkan penjelasan Ibu tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar, alhamdulillah, insya Allah sudah dipahami. Jika dan dalam pekan depan siap-siap untuk membuat video. Tadi ada yang sudah ditunjuk sama Ibu langsung. Siapa itu? Boleh saya catat namanya? Elsie. Elsie kelompok berapa? 2. Elsie kelompok 2, artinya materi kelas 11. Dia kelompok 2, artinya tiap pekan begini deh. Jadi mekanismenya adalah tiap pekan teman-teman akan akan menampilkan video pembelajaran. Jadi mengajar di kelas berisi dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, divideokan dan diupload di YouTube. Nanti sehari sebelumnya kan kita kuliah Selasa pagi. Jadi nanti teman-teman upload paling lambat Senin malam jam 8 di YouTube. Kami, dosen, dan teman-temannya semua nanti bisa melihat dari situ, dan besoknya hari Selasa kita akan mengomentari. Jadi, sampai sini paham? Iya, Kak. Oke. Dan materinya apa yang mau direkam adalah materi yang disampaikan, materi yang diberikan KD-nya. Jadi misalnya tadi Agil materinya metabolisme, saya ingat itu materinya metabolisme kalau Agil. Kenapa langsung tutup muka? Oke, siap. Kalau Nuzul materinya jaringan hewan. Oke, kalau Nur Wahyuni materinya jaringan pelantai. Cocok enggak? Cocok. Saya ingat semua yang konsul. Ada jempol. Oke, siap. Oke. Dan untuk pekan depan yang difokuskan adalah kegiatan awal sama kegiatan akhir. Sebentar selepas ini, selain Elsie bersiap-siap akan saya tunjuk di grup WA. Silakan Nuzul kirimkan nama kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok semua supaya saya tahu siapa kelompok 1 dan kelompok 3 yang akan saya tunjuk untuk tampil pekan depan. Bukan pekan depan, artinya konsulnya mulai dari hari ini, hari Kamis sampai hari Senin. Boleh konsul seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, videonya boleh di kelas dan boleh di rumah. Kalau di rumah artinya panggil anak-anak, panggil tetangga-tetangga, panggil sepupu-sepupu jadi siswa. Karena kan nggak sekolah offline, Oke. Kak. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada? Saya juga. Pertanyaan. Siapa? Elsie, kenapa Elsie? Ya, kenapa? Ini sembarang gitu Kak siswanya. Iya, asalkan jangan kita panggil ke sana tuh. Oke, iya sembarang di siswanya. Biar kakak-kakak kita jadi siswa juga boleh. Kak. Ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Ya, kenapa? Untuk siswa Kak, pemisalan kan nanti insya Allah kalau misalkan anak-anak kecil umur 7 sampai 8 tahun. Baru kalau misalkan bertanya kata Kak, kasih kami jawaban Kak, jadi tidak baca, jadi kayak pura-pura angkat tangan. Ya, boleh. Bisa acting juga, gitu, Kak. Acting. Iya, boleh. Boleh. Oke, siap. Ada lagi? Aman? Sudah? Kak, harus kayak suasana kelas itu rumah atau bagaimana? Sebisa mungkin suasana kelas supaya lebih terasa atmosfer mengajarnya. Asik. Rumah mau dijadikan kelas. Ya, betul. Kira-kira Kak, berapa kira-kira itu siswa Kak? Udah cukup di kursi nanti. Tidaklah, jangan juga sampai 30 siswa atau 30 tetangga dipanggil. Iya, kami mengajar Kak kalau begitu. Terserah Ji, kenapa? Oke, aman? Oh iya, selama jadi teman-teman, misalnya yang saya tunjuk sebentar ini, misal Agil yang saya tunjuk sama Nur Wahyuni, yang saya tunjuk misalnya sebentar, artinya sudah boleh konsul RPP-nya lagi terkait pengajarannya sampai pekan depan. Adapun teman-teman yang lain yang belum ditunjuk tetap bisa konsul juga, dan saya akan usahakan pasti balas secepatnya kalau saya not doing something. Oke? Aman?
Oke deh, siap. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita nanti lanjut di WA mengenai siapa yang akan ditunjuk. Dik? Oke. Terima kasih atas segala perhatian. Kita ketemu lagi Selasa dengan 3 penampil. Oke, siap-siap, Dik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.